Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga keemasan, menandakan bahwa matahari perlahan-lahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Ilham, seorang pemuda berusia 25 tahun, duduk di bangku taman yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Ia sering datang ke tempat ini untuk merenung dan mencari inspirasi. Di tengah kesibukan kota yang tak pernah tidur, taman ini menjadi pelarian yang sempurna untuk menenangkan pikirannya. Ilham adalah seorang penulis yang bercita-cita tinggi. Ia selalu mencari cara untuk mengekspresikan pikirannya melalui kata-kata. Namun, belakangan ini, ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ide-ide kreatifnya seolah menguap, dan ia merasa kehilangan arah. Dengan buku catatan di pangkuan dan pena di tangan, ia berusaha menuliskan beberapa kalimat, tetapi kata-kata itu tampak hampa. Tiba-tiba, suara lembut memecah keheningan sore itu. "Maaf, apakah bangku ini kosong?" tanya seorang wanita dengan senyuman hangat. Ilham menoleh dan melihat seorang wanita cantik berdiri di depannya. Ia mengenakan jilbab berwarna pastel yang menambah kesan anggun pada wajahnya. Wanita itu adalah Bu Sofi, istri Ustaz yang dikenal di lingkungan mereka. Ilham sering mendengar namanya, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihatnya secara langsung. "Silakan, Bu," jawab Ilham, memberikan ruang untuknya duduk. Bu Sofi mengangguk dan duduk di sampingnya. Ada kehangatan dalam tatapan matanya yang membuat Ilham merasa nyaman. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati suasana sore yang tenang. "Buku apa yang sedang kamu baca?" tanya Bu Sofi, memecah keheningan. Ilham tersenyum, merasa senang ada yang tertarik dengan tulisannya. "Ini adalah catatan pribadi saya. Saya sedang mencoba menulis beberapa puisi," jawab Ilham dengan sedikit ragu. Ia tidak ingin terlihat terlalu terbuka, tetapi ada sesuatu dalam diri Bu Sofi yang membuatnya ingin berbagi. "Puisi? Menarik sekali. Saya selalu mengagumi orang-orang yang bisa mengekspresikan perasaan mereka melalui kata-kata," kata Bu Sofi, matanya berbinar. "Saya percaya bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa." Ilham merasa terhanyut dalam percakapan itu. Mereka mulai berbicara tentang seni, sastra, dan kehidupan. Bu Sofi bercerita tentang bagaimana ia menemukan kebahagiaan dalam mengajar anak-anak di madrasah. Ia memiliki semangat yang menular, dan Ilham merasa terinspirasi oleh pandangannya tentang dunia. Seiring waktu berlalu, Ilham dan Bu Sofi semakin akrab. Mereka berbagi cerita tentang impian dan harapan masing-masing. Ilham menceritakan tentang cita-citanya untuk menjadi penulis terkenal, sementara Bu Sofi berbagi tentang keinginannya untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya dan masyarakat. "Kadang-kadang, saya merasa terjebak dalam peran saya sebagai istri dan ibu. Tanggung jawab itu bisa sangat berat," ungkap Bu Sofi dengan nada lembut. "Tetapi saya percaya bahwa setiap orang memiliki tujuan dalam hidupnya. Kita hanya perlu mencarinya." Ilham mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Bu Sofi. Ia bisa merasakan bahwa di balik senyumnya yang ceria, ada kerinduan dan harapan yang mendalam. Dalam hati, ia merasa terhubung dengan Bu Sofi lebih dari sekadar pertemanan biasa. Matahari mulai tenggelam, dan suasana taman semakin romantis. Ilham merasa ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Setiap tatapan dan senyuman seolah membawa mereka lebih dekat. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa Bu Sofi adalah istri dari seorang ustaz. "Terima kasih telah menghabiskan waktu bersama saya, Bu Sofi. Saya merasa sangat beruntung bisa berbincang dengan Anda," kata Ilham, berusaha mengekspresikan rasa terima kasihnya. "Tidak perlu berterima kasih, Ilham. Saya juga merasa senang bisa berbicara dengan seseorang yang memiliki semangat dan impian," jawab Bu Sofi, senyumnya semakin lebar. "Kita harus melakukan ini lagi." Setelah beberapa saat,
mereka berdua beranjak dari bangku taman. Ilham merasa berat untuk berpisah, tetapi ia tahu bahwa mereka harus kembali ke kehidupan masing-masing. Saat mereka berjalan beriringan menuju pintu keluar taman, Ilham merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandang ke arah Bu Sophie. Ada sesuatu yang istimewa dalam diri wanita ini, dan ia merasa terpesona. Selamat tinggal, Bu Sophie. Sampai jumpa lagi, ucap Ilham, berusaha menahan perasaannya. Selamat tinggal, Ilham. Semoga kita bisa bertemu lagi segera, jawab Bu Sophie, melambaikan tangan sebelum beranjak pergi. Ilham menatap sosok Bu Sophie yang menjauh, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kerinduan. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dalam hati, ia berjanji untuk kembali ke taman itu, berharap bisa bertemu Bu Sophie lagi. Malam itu, Ilham pulang dengan pikiran yang penuh. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Bu Sophie, senyumnya, dan cara mereka berbicara. Ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali, seolah-olah ia menemukan inspirasi yang hilang. Ia membuka buku catatannya dan mulai menulis, kata-kata mengalir deras seperti aliran sungai. Setiap kalimat yang ditulisnya dipenuhi dengan perasaan yang baru ditemukan. Ilham tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ia merasakan bahwa ada ikatan yang lebih dalam antara dirinya dan Bu Sophie. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, perasaan itu tidak bisa diabaikan. Ia merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Hari-hari berlalu, dan Ilham tidak bisa menghilangkan ingatan tentang Bu Sophie dari pikirannya. Setiap kali ia duduk di bangku taman, ia berharap bisa melihat sosoknya yang anggun. Taman itu kini menjadi tempat yang penuh harapan dan kerinduan. Ia mulai menulis lebih banyak puisi, terinspirasi oleh perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Kata-kata mengalir dengan mudah, seolah-olah jiwanya sedang berbicara. Suatu sore, saat Ilham sedang duduk di bangku favoritnya, ia melihat Bu Sophie mendekat. Hatinya berdebar-debar, dan senyumnya merekah saat melihatnya. Bu Sophie, serunya, berusaha menahan kegembiraannya. Ilham! Senang sekali bisa bertemu lagi, jawab Bu Sophie, matanya berbinar. Ia mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun dan menawan. Mereka saling duduk, dan suasana hangat segera menyelimuti mereka. Bagaimana kabar Anda? Tanya Ilham, berusaha menjaga percakapan tetap mengalir. Baik, terima kasih. Saya baru saja menyelesaikan beberapa kegiatan di madrasah. Anak-anak sangat antusias belajar, jawab Bu Sophie, senyumnya tak pernah pudar. Dan kamu? Apakah ada kemajuan dalam tulisanmu? Ilham merasa senang mendengar perhatian Bu Sophie terhadapnya. Saya sedang menulis beberapa puisi baru. Inspirasi datang dari pertemuan kita yang lalu, ungkapnya, sedikit malu. Wah, itu luar biasa. Saya ingin mendengarnya, kata Bu Sophie, antusias. Ilham merasa terhormat dan sedikit gugup. Ia tidak pernah membagikan puisi-puisinya kepada siapapun, tetapi ada sesuatu dalam diri Bu Sophie yang membuatnya ingin berbagi. Dengan hati-hati, Ilham mulai membaca salah satu puisinya. Kata-kata yang ditulisnya menggambarkan keindahan alam, kerinduan, dan harapan. Saat ia membaca, ia melihat Bu Sophie mendengarkan dengan seksama, matanya bersinar penuh perhatian. Setiap bait yang diucapkannya seolah mengikat mereka dalam sebuah ikatan yang tak terucapkan. Indah sekali, Ilham. Kamu memiliki bakat yang luar biasa, puji Bu Sophie setelah ia selesai. Kamu harus terus menulis. Kata-kata bisa mengubah dunia. Ilham merasa bangga dan terharu mendengar pujian itu. Terima kasih, Bu Sophie.
Itu berarti banyak bagi saya, jawabnya, merasa lebih dekat dengan Bu Sophie. Percakapan mereka berlanjut, membahas berbagai topik mulai dari sastra hingga kehidupan sehari-hari. Ilham merasa nyaman berbicara dengan Bu Sophie, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Setiap tawa dan senyuman membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam terhadap wanita ini. Seiring waktu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Mereka mulai menjadwalkan waktu untuk bertemu di kafe kecil setelah menghabiskan waktu di taman. Kafe itu memiliki suasana yang hangat dan nyaman, dengan aroma kopi yang menggoda. Di sana, mereka berbagi cerita, impian, dan harapan, saling mendukung satu sama lain. Suatu malam, saat mereka duduk di sudut kafe, Bu Sophie mengungkapkan perasaannya. Ilham, saya merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Kamu membuat saya merasa hidup kembali, katanya, suaranya lembut namun penuh makna. Ilham terkejut mendengar pengakuan itu. Saya juga merasakan hal yang sama, Bu Sophie. Setiap kali kita bertemu, saya merasa terinspirasi dan bersemangat, jawabnya, jujur. Mereka saling bertukar pandangan, dan dalam sekejap, suasana di antara mereka berubah. Ada ketegangan yang tak terucapkan, seolah-olah mereka berdua menyadari bahwa perasaan ini lebih dari sekadar persahabatan. Namun, mereka berdua terjebak dalam dilema. Bu Sophie adalah istri dari seorang ustaz, dan Ilham tidak ingin melanggar batasan moral. Kadang-kadang, saya merasa bingung dengan perasaan ini. Saya tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, kata Bu Sophie, menundukkan kepala. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa saya merasa terhubung denganmu. Ilham merasakan hatinya bergetar. Saya juga merasakannya, Bu Sophie. Tetapi kita harus berhati-hati. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, jawabnya, berusaha menjaga perasaan mereka tetap dalam batasan yang wajar. Mereka berdua terdiam, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Dalam keheningan itu, Ilham meraih tangan Bu Sophie, menggenggamnya dengan lembut. Saya tidak ingin kehilangan momen-momen berharga ini. Mari kita nikmati setiap pertemuan kita tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, ujarnya, berusaha memberikan penghiburan. Bu Sophie mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kamu benar, Ilham. Mari kita nikmati saat ini, jawabnya, senyumnya kembali merekah. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi kini dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Hari-hari berikutnya, Ilham dan Bu Sophie semakin sering bertemu. Mereka menjelajahi berbagai tempat di Jakarta, dari museum seni hingga pasar tradisional. Setiap pengalaman baru semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Ilham merasa seolah-olah ia menemukan bagian dari dirinya yang hilang, dan Bu Sophie merasa hidup kembali di tengah rutinitasnya yang padat. Suatu sore, saat mereka berjalan di tepi sungai, Bu Sophie berhenti sejenak dan menatap Ilham. Ilham, saya ingin berterima kasih. Kamu telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan, katanya, suaranya penuh emosi. Ilham merasa terharu. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Bu Sophie. Kamu juga telah mengubah hidup saya. Setiap pertemuan kita adalah anugerah, jawabnya, menatap dalam-dalam ke mata Bu Sophie. Mereka berdiri dalam keheningan, merasakan kedekatan yang semakin mendalam. Ilham tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Dalam momen itu, mereka saling menatap, dan seolah-olah waktu berhenti. Hanya ada mereka berdua, dan dunia di sekitar mereka menghilang. Namun, saat itu juga, Ilham teringat akan tanggung jawab dan batasan yang ada. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Kita harus berhati-hati, Bu Sophie.
Kita tidak bisa melupakan realitas, ujarnya, suaranya bergetar. Bu Sophie mengangguk, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. Saya tahu, Ilham. Tetapi kadang-kadang, saya berharap kita bisa memiliki lebih dari sekadar ini, katanya, suaranya lembut namun penuh harapan. Ilham merasakan hatinya bergetar. Ia ingin memberikan Bu Sophie semua yang diinginkannya, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Mari kita nikmati setiap momen yang kita miliki. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jawabnya, berusaha menenangkan perasaan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi perasaan yang tak terucapkan tetap menggantung di antara mereka. Ilham tahu bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang istimewa, tetapi ia juga menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. Dalam hati, ia berdoa agar mereka bisa menemukan jalan yang tepat untuk menjalani perasaan ini tanpa melukai siapapun. Malam itu, Ilham dan Bu Sophie duduk di tepi pantai, di mana ombak berdebur lembut di pasir. Suasana tenang dan romantis mengelilingi mereka, dengan cahaya bulan yang memantulkan sinar perak di permukaan air. Mereka telah menghabiskan waktu bersama di tempat ini beberapa kali, tetapi malam ini terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka, seolah-olah mereka berdua tahu bahwa saatnya untuk mengungkapkan perasaan yang telah lama terpendam. Ilham menatap Bu Sophie, yang duduk di sampingnya dengan wajah yang bersinar dalam cahaya bulan. Ia bisa melihat kerinduan dan kebingungan di matanya. Bu Sophie, panggilnya lembut, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Bu Sophie menoleh, matanya penuh perhatian. Apa itu, Ilham? Tanyanya, suaranya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Ilham menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Setiap kali kita bersama, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita, ungkapnya, suaranya bergetar. Saya merasa terhubung denganmu dengan cara yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Bu Sophie terdiam, matanya membelalak. Ia tahu bahwa perasaan itu saling mengikat mereka, tetapi mengungkapkannya adalah hal yang sulit. Ilham, saya juga merasakannya. Tetapi kita harus ingat bahwa saya adalah istri dari seorang ustaz. Tanggung jawab saya sangat besar, jawabnya, suaranya penuh emosi. Ilham merasakan hatinya bergetar. Saya tahu, Bu Sophie. Tetapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Kamu telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Setiap momen yang kita habiskan bersama adalah anugerah, katanya, menatap dalam-dalam ke mata Bu Sophie. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, Ilham merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia ingin meraih tangan Bu Sophie, tetapi ia tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi saya juga tidak ingin kehilanganmu, ungkapnya, suaranya penuh harapan. Bu Sophie menundukkan kepala, berjuang dengan perasaannya. Saya juga tidak ingin kehilanganmu, Ilham. Kamu telah memberikan warna baru dalam hidup saya. Tetapi saya terjebak dalam tanggung jawab dan komitmen saya, katanya, suaranya bergetar. Ilham merasakan kesedihan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan yang sulit. Kita bisa mencari cara untuk tetap saling mendukung tanpa melanggar batasan. Kita bisa menjadi teman yang baik, meskipun perasaan ini ada, usulnya, berusaha menjaga harapan. Bu Sophie mengangguk, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. Saya ingin itu, Ilham. Tetapi kadang-kadang, saya merasa sulit untuk menahan perasaan ini. Setiap kali kita bersama, saya merasa hidup kembali, ungkapnya, suaranya penuh emosi. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi di balik senyuman mereka,
ada kesedihan yang mendalam. Ilham tahu bahwa mereka harus membuat pilihan. Ia tidak ingin mengganggu kehidupan Bu Sophie, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. Saat mereka berjalan di sepanjang pantai, Ilham merasakan angin malam yang sejuk. Ia berusaha menenangkan pikirannya. Bu Sophie, mari kita buat kesepakatan. Kita akan terus bertemu dan berbagi cerita, tetapi kita akan menjaga perasaan ini dalam batasan yang wajar. Kita tidak akan membiarkan perasaan ini mengganggu kehidupan kita, ujarnya, berusaha memberikan solusi. Bu Sophie menatap Ilham, matanya berkaca-kaca. Kamu benar, Ilham. Kita harus menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tetapi saya tidak bisa menjanjikan bahwa saya tidak akan merindukanmu, katanya, suaranya lembut. Ilham merasakan hatinya bergetar. Saya juga akan merindukanmu, Bu Sophie. Tetapi kita harus kuat. Kita bisa saling mendukung tanpa melanggar batasan, jawabnya, berusaha menenangkan perasaannya. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi perasaan yang tak terucapkan tetap menggantung di antara mereka. Ilham tahu bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang istimewa, tetapi ia juga menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. Dalam hati, ia berdoa agar mereka bisa menemukan jalan yang tepat untuk menjalani perasaan ini tanpa melukai siapapun. Beberapa minggu berlalu, dan Ilham dan Bu Sophie terus bertemu di taman dan kafe. Mereka berbagi cerita, tawa, dan dukungan, tetapi ada kesadaran yang mendalam bahwa perasaan mereka tidak bisa diabaikan. Setiap pertemuan membawa kebahagiaan, tetapi juga kerinduan yang semakin mendalam. Suatu sore, saat mereka duduk di kafe, Bu Sophie mengungkapkan perasaannya. Ilham, saya merasa bingung. Saya ingin terus bertemu denganmu, tetapi saya juga merasa bersalah. Saya tidak ingin menyakiti suami saya, katanya, suaranya penuh emosi. Ilham merasakan kesedihan di dalam hatinya. Saya mengerti, Bu Sophie. Kita harus menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini, jawabnya, berusaha menenangkan perasaannya. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, Ilham merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia ingin meraih tangan Bu Sophie, tetapi ia tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Mari kita nikmati setiap momen yang kita miliki. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ujarnya, berusaha memberikan penghiburan. Bu Sophie mengangguk, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. Saya ingin itu, Ilham. Tetapi kadang-kadang, saya merasa sulit untuk menahan perasaan ini. Setiap kali kita bersama, saya merasa hidup kembali, ungkapnya, suaranya penuh emosi. Malam itu, saat mereka berpisah, Ilham merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa mereka harus membuat pilihan. Ia tidak ingin mengganggu kehidupan Bu Sophie, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. Selamat tinggal, Bu Sophie. Sampai jumpa lagi, ucap Ilham, berusaha menahan air mata. Selamat tinggal, Ilham. Semoga kita bisa bertemu lagi segera, jawab Bu Sophie, melambaikan tangan sebelum beranjak pergi. Ilham menatap sosok Bu Sophie yang menjauh, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kerinduan. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dalam hati, ia berjanji untuk kembali ke taman itu, berharap bisa bertemu Bu Sophie lagi. Malam itu, Ilham pulang dengan pikiran yang penuh. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Bu Sophie, senyumnya, dan cara mereka berbicara. Ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali, seolah-olah ia menemukan inspirasi yang hilang. Ia membuka buku catatannya dan mulai menulis, kata-kata mengalir deras seperti aliran sungai.
Setiap kalimat yang ditulisnya dipenuhi dengan perasaan yang baru ditemukan. Ilham tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ia merasakan bahwa ada ikatan yang lebih dalam antara dirinya dan Bu Sophie. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, perasaan itu tidak bisa diabaikan. Ia merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka.